Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfina Lutfi Zakiyah dari Prodi PAI semester 5, NPM 21801011171 Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis artikel, di mana analisis artikel ini mengacu pada model penelitian pengembangan Dick and Carey. Selanjutnya, model Dick and Carey ini ada 10 tahapan, yakni 1. Analisis kebutuhan dan tujuan, 2. Analisis pembelajaran, 3. Analisis siswa dan konteks, 4. Merumuskan tujuan performansi, 5. Mengembangkan instrumen atau alat tes, 6. Mengembangkan strategi pembelajaran, 7. Mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran, 8. Merancang dan melakukan evaluasi formatif, 9. Melakukan revisi, 10. Melakukan evaluasi sumatif. Jadi ke-10 tahapan tadi merupakan langkah-langkah dalam melakukan model penelitian Dick and Carey. Nah, berikut ini yakni artikel yang akan kita analisis dalam model Dick and Carey kali ini, yang berjudul Pengembangan Buku Ajar Tematik Bernuansa Islami untuk Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Islam. Penulisnya yaitu Raudhatul Jannah dari STIT Miftahul Ulum Bangkalan, Indonesia. Selanjutnya, sesuai dengan tahapan-tahapan model Dick and Carey tadi, yang pertama yakni analisis kebutuhan dan tujuan. Apa sih yang dimaksud dengan analisis kebutuhan dan tujuan itu? Ternyata maksudnya yaitu 1. Mengidentifikasi kondisi real di lapangan, kelas, sekolah, dan lain-lain. Jadi kita mengidentifikasi kondisi asli di lapangan itu seperti apa, kondisi di kelas seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu melihat kesenjangan yang terjadi dan menawarkan alternatif pemecah dengan cara mengembangkan produk. Di sini sudah tertulis dalam artikelnya, di mana dalam artikel tersebut sudah dijelaskan. Nah, seperti di gambar yang berwarna kuning tersebut. Di situ dijelaskan bahwa buku ajar pada madrasah atau sekolah Islam harus berbeda dari sekolah pada umumnya, yang mana buku ajar itu harus memiliki ciri khas tersendiri, yakni dikembangkan dengan bernuansa Islami agar tujuan madrasah atau sekolah tersebut sesuai. Jadi ini termasuk dalam melihat kesenjangan yang terjadi atau gap yang terjadi dan menawarkan alternatif. Jadi menawarkan alternatifnya yaitu dengan mengembangkan buku ajar tersebut agar lebih Islami. Yang ketiga yakni mencatat kebutuhan yang belum memadai sampai menentukan kebutuhan prioritas. Nah, termasuk buku ajar tadi ya. Terus yang terakhir yaitu menganalisis kebutuhan untuk menentukan tujuan. Nah, dalam artikel ini peneliti memiliki tujuan sendiri, yakni yang tertera dalam gambar yang berwarna kuning ini dijelaskan bahwa peneliti sangat tertarik untuk mengembangkan buku ajar tematik bernuansa Islami, agar buku ajar yang digunakan di madrasah atau sekolah yang berciri Islami mempunyai ciri khusus dengan sekolah pada umumnya. Jadi itu termasuk dari menganalisis kebutuhan untuk menentukan tujuan. Dari tujuannya sendiri untuk adanya buku ajar tematik Islami sendiri itu apa. Yang kedua yakni analisis pembelajaran. Jadi maksudnya di sini analisis pembelajaran yaitu mengungkapkan rancangan produk yang akan dikembangkan. Maksudnya di sini jadi buku yang akan dikembangkan itu nanti seperti apa. Jadi kalau dalam artikel yang telah disediakan di situ disebutkan bahwa
Adapun masalah pokok yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah efektivitas, efisiensi, dan kemenarikan pengembangan buku ajar tematik terpadu bernuansa Islami di MI Al-Azhar, Serabi Barat, Modung, Bangkalan. Jadi di sini peneliti mengungkapkan rancangan produk dalam buku ajar tersebut meliputi tentang keefektivitas, efisiensi, dan kemenarikan buku ajar tersebut di MI Al-Azhar. Nah, selain itu analisis pembelajaran juga memberikan ciri khas produk. Jadi ciri khas dari buku ajar ini sendiri itu yang bagaimana? Ciri khas dari buku ajar ini yaitu buku ajar tematik terpadu bernuansa Islami di MI. Jadi buku ajar yang bernuansa Islami yang khusus untuk diberikan pada siswa di madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya masuk yang ketiga, yakni analisis siswa dan konteks. Nah, di sini maksudnya yaitu berisi informasi yang didapatkan itu dapat berupa siapa pengguna produk tersebut, kelas apa, usia, situasinya bagaimana, dan lain-lain. Nah, di sini penulis atau peneliti dari artikel buku ajar tematik Islami tersebut menyebutkan bahwa pengguna buku ajar tersebut nantinya yaitu siswa MI kelas 1. Nah, di dalam artikel sendiri disebutkan itu yang dalam gambar ini yang berwarna hijau. Menurut Piaget bahwa anak umur 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret, di mana anak dapat menyimpulkan sesuatu pada situasi nyata atau dengan menggunakan bahan konkret. Nah, di sini mencontohkan anak usia 7 tahun itu kan berarti sekitar masuk dalam kelas 1 madrasah ibtidaiyah. Di sini disebutkan juga dalam artikel tersebut yang berwarna kuning ini, dengan perkembangan anak pada usia 7-11 tahun yang sesuai dengan usia anak SD atau MI, sehingga pembelajaran tematik perlu diterapkan dan konsep belajarnya sambil melakukan sesuatu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut banyak hal yang harus diperhatikan, terutama dalam pengembangan buku ajar. Buku ajar yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah baik, namun tidak semua karakteristik di setiap sekolah sama. Untuk itu perlu adanya pengembangan buku ajar yang harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sekolah dan peserta didiknya. Nah, itu tadi ungkapan dari penulis atau peneliti buku ajar Islami tematik untuk kelas 1 MI ini. Jadi memang buku ajar ini nanti akan difokuskan, konteksnya akan difokuskan pada siswa MI kelas 1. Yang nomor 4 yaitu merumuskan tujuan performansi. Nah, di sini maksudnya yaitu menjabarkan tujuan umum ke spesifik yang berupa rumusan tujuan unjuk kerja. Nah, di sini jadi peneliti akan menjabarkan dari tujuan umum ke tujuan spesifik. Nah, kalau yang dari artikel sendiri kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya dalam artikel peneliti menginginkan mengembangkan buku ajar. Nah, buku ajar yang bagaimana? Buku ajar yang bernuansa Islami. Nah, di sini peneliti melakukan penelitian tentang keefektivitasannya, keefisiensinya, dan kemenarikannya. Pengembangan buku ajar tematik terpadu bernuansa Islami di MI Al-Azhar, Serabi Barat, Modung, Bangkalan. Jadi itu secara spesifikasinya atau secara khususnya. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu mengembangkan instrumen. Nah, di sini perlu diketahui, instrumen yang berkaitan dengan produk yang dikembangkan dapat berupa kuesioner atau tes hasil belajar. Nah, di sini dalam artikel ini si peneliti ini melakukan instrumen produk yang dikembangkan berupa tes pada siswa kelas 1 MI. Karena ini tujuannya buku ajar ini untuk kelas 1 MI, jadi peneliti mengembangkan instrumennya berupa tes pada siswa kelas 1 MI, di
di mana dalam artikel tersebut dijelaskan yang warna hijau itu yaitu perolehan hasil belajar berdasarkan uji coba lapangan yang diukur menggunakan tes pencapaian hasil belajar menunjukkan rata-rata perolehan hasil belajar pada pos tes 87,05 dan sebagainya. Jadi di sini peneliti mengembangkan instrumennya menggunakan tes pada siswa kelas 1 MI. Yang nomor 6 yakni mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini menjadi salah satu poin penting dalam mengembangkan penelitian model Dick and Carey ini. Di mana strategi pembelajaran ini dipakai untuk mengembangkan desain pembelajaran dan nantinya strategi apa kira-kira yang cocok untuk menunjang pembelajaran tersebut. Nah, di sini dalam artikel buku ajar Islami ini, peneliti membuat strategi pembelajaran berupa gambar dan ilustrasi, di mana strategi ini cocok untuk siswa MI kelas 1. Dalam artikel tersebut sudah disebutkan, ini yang warna kuning ini, buku ajar tematik terpadu ini dirancang menggunakan gambar dan ilustrasi visual dan kombinasi warna yang cukup sesuai sehingga lebih mudah dan menarik dibaca dan meningkatkan motivasi peserta didik. Karena kita ketahui ya, ini buku ajar ini ditujukan untuk siswa kelas 1 MI. Jadi menggunakan strategi dengan ilustrasi dan gambar-gambar itu akan semakin menarik untuk dibaca, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jadi menggunakan gambar dan ilustrasi Islami yang sesuai dengan adat istiadat berpakaian muslim di Indonesia. Itu yang sesuai keterangan di dalam artikel tersebut. Nah, ini yang nomor 7 yakni mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Jadi maksudnya produk atau desain dikembangkan berdasarkan tipe, jenis, model tertentu dengan diberi alasan mengapa kira-kira memilih tipe tersebut. Nah, dalam artikel ini peneliti memilih model Dick and Carey. Nah, di sini mengapa peneliti memilih artikel ini dengan model Dick and Carey? Alasan pengembang memilih model Dick and Carey dalam mengembangkan buku ajar tematik Islami. Dalam artikel tersebut dijelaskan yang warna hijau itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dalam pengembangan ini, model yang akan dikembangkan adalah mengacu pada model pengembangan dari Walter Dick and Lou Carey. Dalam model tersebut terdiri atas 10 langkah. Nah, 10 langkah yang tadi. Jadi peneliti ini mengambil model dari Dick and Carey karena peneliti ini ingin menguji keefektifan produk ini, keefektifan buku ajar Islami yang diteliti ini, yang akan dikembangkan ini. Jadi model Dick and Carey itu sesuai dengan tujuan peneliti. Oke, next yaitu yang nomor 8, yaitu merancang dan evaluasi formatif. Apa sih evaluasi formatif itu? Nah, evaluasi formatif sendiri yaitu evaluasi yang dilaksanakan oleh pengembang selama proses, prosedur, program atau produk dikembangkan. Nah, di sini evaluasi formatif sendiri ada 3, yaitu yang pertama evaluasi perorangan. Maksudnya di sini yaitu melakukan kontak langsung dengan 1 atau 3 orang calon pengguna program untuk memperoleh masukan tentang kerencanaan program tersebut. Jadi ini dalam lingkup kecil, jadi evaluasinya hanya pada 1 atau 2-3 orang. Yang kedua yaitu evaluasi kelompok sedang, yaitu dimana dilakukan oleh kelompok kecil untuk menguji cobakan program. Bisa berupa 10-15 siswa. Yang terakhir yaitu evaluasi lapangan. Ini uji coba program sebelum program tersebut digunakan dalam situasi pembelajaran yang sesungguhnya. Nah,
kalau kita melihat dalam artikel buku ajar ini, di situ disebutkan bahwa produk pengembangan buku ajar ini telah dilakukan penyempurnaan secara bertahap melalui penilaian, saran, komentar dari para ahli, yaitu ahli isi materi pembelajaran, ahli desain, ahli bahasa, serta siswa kelas 1 MI Al-Azhar Sarabi Barat sebagai sasaran pengguna buku ajar produk pengembangan. Jadi, peneliti ini telah menyelesaikan beberapa evaluasi, termasuk evaluasi lapangan sendiri, di mana sudah diuji cobakan pada siswa kelas 1 MI yang mana sebagai sasaran pengguna buku ajar produk pengembangan ini. Selanjutnya yang nomor 9 yaitu melakukan revisi. Nah, di sini setelah tadi melakukan evaluasi formatif, maka peneliti akan melakukan revisi. Di sini dalam artikelnya disebutkan bahwa aspek yang diungkap untuk melakukan revisi meliputi kelengkapan dan kelayakan komponen, ketepatan isi berdasarkan pendekatan tematik integratif yang digunakan, keefektifan, keefisienan, dan kemenarikan buku ajar. Hasil review dan uji coba menjadi bahan penyempurnaan produk pengembangan untuk diuji coba di lapangan. Jadi setelah melakukan evaluasi nanti akan ada beberapa revisi yang akan dilaksanakan sesuai dengan keterangan yang ada di dalam artikel tersebut. Next, yang terakhir yaitu yang nomor 10, merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Nah, maksudnya apa? Evaluasi sumatif kan kalau yang tadi evaluasi formatif, yang ini evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menentukan tingkat efektivitas produk, program, atau proses secara keseluruhan dibandingkan dengan program lain. Jadi pada evaluasi sumatif sendiri ini menjadi puncak dalam aktivitas desain pembelajaran ini. Nah, kalau dalam artikel sendiri di situ sudah ada yang warna hijau dan warna biru itu. Pembelajaran dengan menggunakan buku ajar tematik terpadu ini lebih menarik bagi siswa. Desain buku yang berbeda dengan buku-buku yang sudah ada membuat siswa lebih bersemangat mengikuti pelajaran. Nah, setelah tadi melakukan berbagai evaluasi, ternyata di sini dapat disimpulkan kalau siswa itu ternyata lebih suka, lebih menarik dengan desain buku yang telah dikembangkan ini. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan siswa untuk menyelesaikan soal-soal yang disediakan dapat diukur dengan jelas. Berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan, siswa mampu menyelesaikan soal dan mampu memahami materi dengan cepat, serta dapat membantu siswa untuk membiasakan membaca doa kegiatan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah melalui buku ajar tersebut. Jadi buku ajar pengembangan ini telah dapat menarik perhatian siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah tadi.
Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya sudah sampai pada penghujung video. Sekian, terima kasih penjelasan singkat dari saya. Jangan lupa subscribe Zulfina Lutfi Zakia. Dan jangan lupa follow Instagram saya zulfinalutfi.z. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan dalam penjelasan, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.